Nah, jadi Tuhan itu harus kekal. Tuhan itu nggak bisa hilang. Kalau Tuhan itu hilang, berarti dia bukan Tuhan. Maka Anda tinggal presentasikan saja nih sifat pertama eksis, tidak didahului, dan kekal. Nanti banyak Tuhan-Tuhan palsu yang sering didakwa oleh agama-agama lain akan tereliminasi sendiri. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan kalau dia tidak bisa mensustain, menjaga dirinya untuk tetap ada? Dikatakan Tuhan karena dia memang selalu ada. Dia selalu mengurusi alam semesta. Nah, kemudian dia tanya lagi, oh gitu Tuhan orang Islam. Terus apa lagi cirinya? Wujud tidak bahwa mukhalafatul hawadith. Berbeda dengan makhluk. Saya punya Tuhan ini, orang Islam punya Tuhan ini pasti berbeda dengan makhluk. Gimana cara membedakannya? Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim, Allah bukan alam, Allah bukan partikel, Allah bukan susunan partikel, Allah juga tidak memiliki sifat-sifat partikel itu. Sifat partikel itu apa Pak? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Punya berat, punya tinggi, punya massa, punya panjang, punya lebar. Allah tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tinggi. Nah, kalau ada orang Islam meyakini seperti itu, dia sudah meyakini sesuatu yang salah. Tuhan dianggap misalkan bertempat. Dengan alasan apa? Tuhan menciptakan tempat tapi tidak butuh tempat. Kita ini pakai dalil kan? Nabi SAW mengatakan apa? Kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ma'. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Itu dalilnya. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada orang-orang yang mengatakan Allah bertempat di arsy? Dan kalau kita mengatakan Allah tidak bertempat, dia akan marah, mengatakan bahwasanya yang tidak bertempat tidak ada. Ini sebabnya Pak, karena mereka membangun argumentasi kalau sesuatu dikatakan ada, maka sesuatu itu harus bertempat. Jadi kalau ada zat yang gak punya tempat, dianggapnya tidak ada. Mohon maaf, ini kenapa jadi menuhankan tempat? Padahal Nabi mengatakan Allah ada tanpa tempat. Misal kita tanya, oke, duluan mana Allah sama tempat? Duluan. Terus kalau sebelum ada tempat, Allah jadinya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du, fa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifada wa istifada wa iqamah wa istiqamah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ittiba'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita duduk bermajelis ilmu di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ini adalah satu nikmat, namun juga satu kewajiban, anugerah yang Allah berikan, namun juga ada tanggung jawab. Karena kalau kita tidak melanjutkan taklim, melanjutkan pembelajaran ilmu agama, pertanyaannya sederhana, mau sampai kapan? Maka sambil kita menjaga kesehatan masing-masing, kita tetap lanjutkan mempelajari ilmu agama ini karena merupakan sebuah kewajiban, bukan hanya untuk didengarkan tapi untuk disampaikan kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap pengurus masjid dan juga jamaah yang sudah menyempatkan hadir, dan ini semua insya Allah menjadi fi mizani hasanatina yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti termasuk yang memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin.
Shalawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Kita akan mulai membahas kitab Aqidatul Awwam, kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Beliau adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW ini tersebar ke seluruh dunia. Ada yang tersebar ke daerah Maroko yang bermarga Hasaniyah, tersebar pula ke daerah Makkah dan juga Madinah yang juga banyak bermarga Hasaniyah, dan ke daerah-daerah lainnya. Yang Husainiyah juga banyak yang tersebar ke Maroko. Namun yang tersebar di Indonesia ini adalah dari keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi yang kita kenal dengan sebutan keturunan-keturunannya Sa'adah Ali Abi Alawi. Kalau antum lihat Asgaf, kemudian Al-Haddad, Al-Hamid, Al-Khirid, Ali Drus, ya, Al-Attas, ya, Syihab, dan lain seterusnya, itu adalah keturunannya Al-Faqih Al-Muqaddam dari Sayyidina Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita masih bisa duduk di majelis ilmu yang mana Allah janjikan melalui lisan Rasulnya ada 4 keistimewaan. Yang pertama dikasih apa? Sakinah. Artinya kalau masyarakat mau tenang, majelis ilmu jangan ditutup. Ini saya harap pemerintah juga paham. Karena alhamdulillah bagaimanapun pemerintah kita juga masih pemerintahan yang muslim. Artinya kita berdoa majelis ilmu ini semoga masih disemarakkan, tidak dipersulit. Kemudian rahmah, cinta itu akan dinaungkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi kalau misalkan suami istri mau tetap akur, ya, salah satu syaratnya adalah dua-duanya mau duduk di majelis ilmu. Biasanya yang banyak ribut itu gak pernah ke majelis taklim. Wong yang banyak majelis taklim aja ribut kok. Apalagi ya gak majelis taklim, itu tambah banyak lagi ributnya itu. Ya. Kelihatannya adem ayem pelesiran sono sini ributnya, nauzubillah min dzalik. Udah, pokoknya majelis taklim aja. Karena yang janjiin Nabi, kalau keluarga kita masih ribut, tagih aja janjinya sama Nabi, jangan sama saya. Ya, tagih sama Nabi. Ya Rasulullah, kok keluargaku masih ribut, aku ke majelis taklim. Mungkin kamu niatnya salah. Siapa tahu gara-gara begitu dimimpikan Nabi. Ya, ditegur sama Nabinya lewat mimpi, bisa. Ya. Kemudian ditemani malaikat. Kita ini kan paling mentok-mentok Israel yang nemeni kan. Tapi kalau mau ditemani malaikat-malaikat selain Israel, ya datang ke majelis ilmu. Di situ kita dikawanin sama mereka. Bahkan kalau kita jalan dari rumah ke sini, tadi niat mau sholat terus mau ke majelis ilmu, itu malaikat menundukkan sayapnya. Saking apa? Rito. Ini orang hebat, ini orang bagus, ini orang terpuji. Yang terakhir dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan para nabi, para syuhada dan sholihin. Nah, ini diantara banyak kelebihan orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi kalau mau cari pahala, ya carinya di majelis ilmu. Kitab Aqidatul Awwam ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi disyarah atau diberi penjelasan oleh banyak sekali ulama. Namun yang saya sarankan untuk Anda baca dan Anda beli, insyaallah, namanya Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awwam yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu taala anhu Allah. Harganya 25.000. Di mana belinya? Tokopedia. Ya. Jadi belinya di situ Pak, ya. Jangan cari di warung-warung, ya. Buka marketplace Tokopedia. Kita bisa beli di situ, ya. Nah, Aqidatul Awwam ini sebagaimana sudah kita kasih selayang pandang pada pertemuan sebelumnya, terbagi menjadi 3 bab besar, yaitu yang membahas tentang ketuhanan atau disebut juga apa? Ilahiyat. Yang kedua membahas tentang kenabian, disebut sebagai apa? An-nubuwat. Yang ketiga membahas tentang hal gaib yang disebut sebagai as-sam'iyat. Jadi kalau membahas ilmu akidah tidak akan keluar dari 3 pokok materi tersebut. Jadi kita udah bisa bayangin, oh ya, kalau saya mau belajar akidah, ya saya dapat itu.
Yang berkaitan dengan ilahiyat, berkaitan dengan ketuhanan, membahas sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Nanti kita jelasin apa yang dimaksud wajib, apa yang dimaksud mustahil, apa yang dimaksud jaiz. Kemudian kalau kita sudah melalui pembahasan itu, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang Nabi. Tentang Nabi ini sama, jadi sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai membahas soal itu, keyakinan kita sudah mantap dan kuat berdasarkan ilmu, kita nggak akan bisa dibohongi oleh nabi-nabi palsu. Kita pindah ke materi yang terakhir, yaitu tentang as-sam'iyat. Dikatakan as-sam'iyat dari kata sami'a yasma'u sam'an, itu maksudnya adalah kita tidak bisa mendapatkan informasi tentang pembahasan tersebut melainkan hanya dari telinga. Maksudnya dari khobar shadiq ataupun riwayat dari Nabi Muhammad SAW, baik Al-Quran dan Sunnah. Isinya apa saja? Hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Ini kursinya kayaknya kurang lurus, saya lurusin dulu ya, biar enak. Baik, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan gak akan terjadi, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan masih terus terjadi, tanda-tanda kiamat besar atau hal-hal lain yang mengiringi kiamat besar itu apa. Kemudian kalau mati kita ke barzakh, ada azab kubur gak? Ya, ada azab kubur atau tidak? Karena azab kubur ini ada yang mengingkari. Nah, kita juga harus bisa memberikan argumentasi yang jelas tentang azab kubur. Di barzakh, setelah dari barzakh itu kita ke mahsyar. Setelah dari mahsyar nanti ada yang mengatakan ke haud. Dari haud nanti kita akan ada tahkim atau dihukumi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ namanya mizan. Setelah mizan nanti ada sirat. Setelah sirat nanti ada arasat. Setelah itu baru surga. Dan di bawahnya ada neraka. Nah, itu nggak bisa kita nerka-nerka gitu. Oh, neraka itu panas, tapi nggak pakai dalil gitu. Kita harus pakai dalil, harus pakai riwayat. Nah, kurang lebih itu yang akan kita pelajari. Seru kan? Iya, belajar akidah itu seru. Ya. Tapi masalahnya kadang-kadang yang menjelaskan bab akidah ini terlampau serius. Jadi orang pada lari. Terus juga nggak bisa ini PR buat kami para pengajar, nggak bisa menyederhanakan pembahasan. Jadi orang itu menganggapnya belajar ini ribet banget gitu. Makanya jarang Anda lihat yang mengajarkan tiga hal ini, mengajarkan ilahiyat, nubuat, sam'iyat jadi satu paket. Itu jarang. Biasanya sepotong-potong, bahas hari kiamat aja gitu. Nggak dari awal gitu. Nah, kita ingin kita punya pengetahuan akidah ini, kalau kata orang Kulon itu holistik. Nah, apa itu holistik itu? Bukan stick ya. Itu kalau stick itu daging dimakan. Holistik itu artinya yang paripurna dan sempurna. Baik. Untuk ilahiyat ini kita akan membahas tiga pokok. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Dikatakan wajib artinya sesuatu yang tidak bisa ditolak akal sehat. Wajib itu apa Pak? Tidak bisa ditolak akal sehat. Jadi wajib di dalam ilmu akidah beda dengan wajib di dalam ilmu fikih. Nah ya, wajib di dalam ilmu akidah itu beda dengan wajib di dalam ilmu fikih. Jadi orang yang sudah belajar dua ilmu ini paham. Oh iya, orang ini bilang wajib berarti wajib akli, bukan wajib syar'i. Kalau wajib akli definisinya ma la yutasawwar fil akli adamu, yang nggak bisa ditolak akal. Contoh, bapak lebih tua dari anaknya. Itu wajib akli, disebut bapak karena lebih tua dari anaknya. Kalau ada orang Kristen lawan orang Islam berantem, yang orang Kristen bilang bapak itu pasti lebih tua dari anaknya. Terus yang orang yang KTP-nya Islam bilang, loh anak itu pasti lebih tua dari bapaknya. Yang gila yang mana Pak? Nah, yang KTP-nya Islam. Jadi itu nggak bisa ditolak, ya. Jadi nggak lantas gara-gara KTP orang Islam terus dia bisa ngomong seenaknya. Jadi ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yaitu satu tempat di mana di situ menjadi kesepakatan seluruh umat. Supaya apa sih dikasih sama Allah tempat itu? Supaya mereka bisa beriman. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu, anak bayi yang dilahirkan diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya apa? Qabul lil Islam. Dia bisa nerima Islam. Dia pasti bisa nerima Islam. Setiap orang yang dilahirkan
itu bisa nerima Islam, itu maksudnya. Artinya apa? Punya domain, punya satu tempat di mana di situ mereka pasti bisa berdiskusi dengan rileks, nyaman, dan gak gontok-gontokan. Pasti bisa nerima, kecuali sudah masuk hawa nafsunya. Makanya kita lihat anak bayi itu bersih dan suci. Kenapa? Karena syahwatnya belum masuk. Tapi semakin besar punya keinginan, punya kemauan, akhirnya syahwat merasuk, akal sehat ditolak. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisani. Maka kedua orang tua yang bertanggung jawab jadikannya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Itu yang namanya wajib. Nah, sifat wajib bagi Allah maksudnya adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada pada zat Tuhan. Sekarang saya mau membantu kita semua untuk lebih memahami sifat dengan zat. Kita pahami dulu sifat dengan zat. Kalau udah bisa paham membedakan mana sifat mana zat, baru kita ngomongin sifat wajib. Sifat itu bukan zat, tapi setiap zat pasti punya sifat. Sifat itu bukan zat, beda. Tapi setiap zat pasti punya sifat. Contoh, antum disifati sebagai laki-laki. Sifat laki-laki itu apa? Pasti tahu kan sifat laki-laki? Misalkan berjenis kelamin laki-laki, ya, punya kelamin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, makanya dinamakan laki-laki. Itu namanya sifat, ya, sifat laki-laki. Hormonnya, segala sesuatunya yang berkaitan dengan diri laki-laki, yaitu namanya sifat. Ganteng, contoh. Ganteng itu buat perempuan atau laki-laki? Bisa nggak kita mengatakan ada perempuan ganteng? Ya, ganteng itu bukan zat. Ini zat. Zat itu adalah sesuatu yang eksis di luar akal, ada gitu. Karena eksistensi itu ada juga yang di akal. Contoh, duren yang berwarna hijau, daging duren yang berwarna hijau. Bisa nggak kita bayangin? Ya bisa. Ada nggak aslinya? Ada. Yang dimaksud zat itu ada, bukan dari khayalan. Dia eksis, dia ada, bukan dari khayalan. Ini zat. Saya mudahkan lagi. Alam semesta ini, Pak, dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama disebut apa? Masih ingat nggak? Jauhar. Yang kedua disebut apa? Jisim. Yang ketiga disebut aron. Yang dinamakan jauhar adalah partikel terkecil dari alam semesta ini. Ini kalau misalkan kita pecah jadi sampai kecil sekali, sampai sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Nah, sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi itu namanya apa? Jauhar. Jauhar yang tersusun baik dari 2 jauhar atau lebih itu namanya jisim. Itu namanya apa? Jisim. Nah, ini jisim. Ya. Kemudian jisim ini pasti punya sifat-sifatnya itu arat. Apa sifatnya? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, punya berat, punya massa. Nah, kita membahas apa? Sifat wajib bagi Allah. Artinya, kalau sifat ini nggak ada, berarti bukan Allah. Makanya tadi saya ditelepon sama salah seorang jemaah tanya, "Beb, bedanya Tuhan kita sama Tuhan yang lain itu apa? Kan mereka sama-sama ngaku pencipta alam semesta ini Tuhan. Mereka sama-sama ngaku mereka punya Tuhan. Di mana letak kita bisa mengatakan kita adalah agama yang benar dibandingkan mereka?" Oh iya, karena kita punya karakteristik atau kriteria ketuhanan itu beda sama mereka. Dan tidak ada agama manapun yang punya karakteristik ketuhanan sebagaimana dijelaskan para ulama Islam sifat 20 ini. Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Yang dimaksud ada ini bukan ada di dalam khayalan, ada di dalam pikiran, ada di dalam awang-awang. Tapi wujud ini memang ada di luar akal pikiran. Bukan artinya bertempat. Karena makhluk, Pak, makhluk itu ada yang tidak bertempat. Namanya apa? Ruh. Ruh itu tidak punya tempat, tidak bertempat. Tapi dia bukan Tuhan. Karena untuk menjadi Tuhan tidak cukup hanya mengatakan tidak bertempat. Seperti kita mengatakan Tuhan itu harus berkuasa. Kita juga berkuasa, tapi kenapa kita jadi Tuhan? Karena tidak cukup hanya dengan mengatakan berkuasa.
Nah, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini beda dengan wujud manusia, dengan wujud yang lain. Nah, untuk membedakannya, maka ulama itu menyusun daripada sifat-sifat tersebut sehingga mudah dipahami. Misalkan ada orang tanya, kamu ini kan punya Tuhan, kamu mengakui Tuhan kamu eksis, buktinya apa? Lalu kita bawa kepada sifat apa? Kidam. Bukan hidab ya, Pak. Kidam itu adalah sesuatu yang tidak punya awal. Kita punya awal nggak, Pak? Punya. Anda punya awal, saya punya awal. Sesuatu yang tidak punya awal, artinya tidak didahului oleh sesuatu apapun, maka dia memiliki salah satu karakteristik Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan. Kenapa, Pak? Karena didahului oleh bapaknya. Misalkan ketemu sama Fir'aun, tanya sama Fir'aun, kamu ngaku Tuhan? Iya. Duluan mana kamu sama bapakmu? Duluan bapakku. Kenapa yang jadi Tuhan kamu? Makanya dia itu orang stres, Pak. Fir'aun itu masa kecilnya kurang bahagia. Ya mohon maaf saya sampaikan. Kalau dia masa kecilnya bahagia, dia nggak akan punya sindrom ngaku jadi Tuhan. Orang yang ngaku jadi Tuhan itu orang sakit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang masih makan, masih minum, eksistensi dia tergantung sama bapak, sama ibunya, masih manggil bapak, masih manggil ibu. Kenapa anak manggil bapak? Karena tahu bahwasanya dia didahului oleh eksistensi yang ada di depannya. Maka diberi nama bapak. Dia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang lebih tua dari dirinya. Maka dikatakan ibu. Maka orang yang mengaku Tuhan itu pasti orang sakit. Orang sakit. Ya, tapi nggak usah kita kasihani. Udah dikasih berapa kali itu? Dikasih paceklik, nggak tobat. Dialirkan darah di Sungai Nil, nggak tobat. Buaya keluar kemana-mana, nggak tobat, ya masih nggak tobat. Anaknya mati, istrinya mati, nggak tobat. Pokoknya nggak ada yang bisa, ya seperti itulah kira-kira. Makanya, nauzubillah ya, ada orang bisa matinya suul khotimah dan kafir itu diawali dengan keislaman. Biasanya kata Imam Syazili karena dia tidak mensyukuri nikmat iman itu. Dia terbiasa bikin dosa, dia terbiasa menunda tobat. Terbiasa bikin dosa, terbiasa menunda tobat, itu salah satu sebab orang bisa mati dalam kekufuran meskipun hidupnya Islam. Nah, setelah itu orang itu akan bertanya, terus sifat apa lagi yang dimiliki Tuhannya orang Islam? Baqo, kekal. Jadi Tuhan saya itu ada, Tuhan saya itu tidak didahului, dan Tuhan saya itu akan abadi. Tuhan saya gak akan sirna. Kalau Tuhannya orang non-muslim, ada sirnanya. Contoh ya, Yesus. Salah satu sekte Kristen itu ada yang meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya anaknya namanya Yesus. Yesus itu diutus ke bumi untuk apa? Untuk disalib, untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan. Saya mau tanya, orang tua mana yang ngirim anaknya untuk disalib terus bilang sayang? Ini jangan diupload, ini bahaya, ini nanti dibilang hate speech lagi, aku ditangkap lagi nanti ya. Ya, dikat aja ini, post ini dikat, jangan diupload, ini bahaya ini. Ya, tapi itu faktanya. Nah, ini namanya dialog ya, namanya dialog, nggak masalah gitu kita begitu. Nah, jadi Tuhan itu harus kekal. Tuhan itu nggak bisa hilang. Kalau Tuhan itu hilang, berarti dia bukan Tuhan. Maka Anda tinggal presentasikan saja nih sifat pertama eksis, tidak didahului, dan kekal. Nanti banyak Tuhan-Tuhan palsu yang sering didakwa oleh agama-agama lain akan tereliminasi sendiri. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan kalau dia tidak bisa mensustain, menjaga dirinya untuk tetap ada? Dikatakan Tuhan karena dia memang selalu ada. Dia selalu mengurusi alam semesta. Nah, kemudian dia tanya lagi, oh gitu Tuhan orang Islam. Terus apa lagi cirinya? Wujud kita bahwa mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeda dengan makhluk. Oh, saya punya Tuhan ini, orang Islam punya Tuhan ini pasti berbeda dengan makhluk. Gimana cara membedakannya? Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim, Allah bukan alat, Allah bukan partikel, Allah bukan susunan partikel, Allah juga tidak memiliki sifat-sifat partikel itu. Sifat partikel itu apa, Pak? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Punya berat, punya tinggi, punya massa, punya panjang, punya lebar. Allah tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tinggi.
Kalau ada orang Islam meyakini seperti itu, dia sudah meyakini sesuatu yang salah. Tuhan dianggap misalkan bertempat. Dengan alasan apa? Tuhan menciptakan tempat tapi tidak butuh tempat. Kita ini pakai dalil kan. Nabi SAW mengatakan apa Pak? Kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ma'hu. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Itu dalilnya. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Nah pertanyaannya, kenapa kok ada orang-orang yang mengatakan Allah bertempat di arsy? Dan kalau kita mengatakan Allah tidak bertempat, dia akan marah, mengatakan bahwasanya yang tidak bertempat tidak ada. Ini sebabnya Pak, karena mereka membangun argumentasi kalau sesuatu dikatakan ada, maka sesuatu itu harus bertempat. Jadi kalau ada zat yang nggak punya tempat, dianggapnya tidak ada. Mohon maaf, ini kenapa jadi menuhankan tempat? Padahal Nabi mengatakan Allah ada tanpa tempat. Misal kita tanya, oke, duluan mana Allah sama tempat? Duluan Allah. Terus kalau sebelum ada tempat, Allah jadinya di mana? Saya pernah di Bintaro itu ngajar emak-emak, ngajar Aqidatul Awam. Ada seorang dokter bilang, Habib saya nggak setuju. Kenapa Bu? Ya karena saya diajarkan sama guru-guru saya, ustaz-ustaz, Tuhan itu ada tempat dan tempatnya itu di arsy. Oke. Bu, duluan Allah ke tempat Bu? Duluan Allah. Berarti waktu Allah dulu itu ada, tempat belum ada? Belum. Terus kenapa Allah SWT jadi menciptakan tempat lantas bertempat? Saya mau tanya, Bapak kalau sudah punya rumah mewah, kenapa pindah ke kos-kosan? Kenapa kalau kita sudah dalam keadaan yang paling sempurna, kita justru malah pindah ke tempat yang tidak sempurna? Akhirnya digunakanlah hadis-hadis yang lemah bahkan palsu yang nggak bisa dipakai dalam masalah akidah. Malaikat itu keberatan gara-gara memikul Allah. Ngeri Bang. Ngeri itu ya, mohon maaf ini ya. Kalau Anda nggak setuju, bodoh amat, bukan urusan saya itu. Ya. Nah makanya saya juga ingin bapak-bapak ya untuk memahami dalil akidah ini bukan melalui indoktrinasi. Saya tidak sedang mendoktrin. Saya pengen bapak-bapak tahu sendiri, yakin sendiri, tanggung jawab sendiri. Saya nggak mau bilang kata Habib Ges itu, saya nggak mau. Dan silakan bapak belajar sama siapapun. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memilih, kita bisa tahu sendiri. Karena begini Pak, yang membedakan Allah sama makhluk itu satu, apa? Perubahan. Perubahan. Bagaimanapun kita mikirinnya Pak, makhluk itu pasti berubah. Contoh, dari pintar kepada lebih pintar, dari bodoh kepada alim, dari lapar kepada kenyang, atau dari kenyang kepada lapar, dari alim kepada bodoh, mesti berubah. Dalilnya mana? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat apa? Bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhan saya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak suka yang tenggelam. Tenggelam itu berpindah enggak Pak? Pindah. Terus lihat bulan. Oh ini kayaknya Tuhan saya. Ketika bulannya tersebut tenggelam, langsung Nabi Ibrahim mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau seandainya saja saya tidak dikasih hidayah Tuhan saya pasti tersesat. Terus lihat matahari. Hadza rabbi hadza akbar. Lihat, ini Tuhan saya, ini besar, ini lebih besar. Ketika sudah tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas dari apa yang kalian sekutukan. Nabi Ibrahim menafikan perubahan, menafikan pergerakan, menafikan ukuran dari Tuhan. Tapi ada ustadz yang mengatakan, viral, mengatakan Allah itu besar, saking besarnya nggak kelihatan. Harusnya semakin besar sesuatu semakin kelihatan. Dan mereka mengatakan nanti kita di akhirat akan melihat Allah dari arah kita di bawah, Allah di atas gini nanti kita. Ini kayak ngeliat ini burung di atas gitu. Dalam masalah melihat Allah ini Pak, melihat Allah di hari kiamat, ada 3 kelompok. Kelompok pertama ini ekstrim kanan, bisa kita istilahkan sebagai mujassimah, orang yang memfisikkan Tuhan, yang mengatakan Tuhan itu bertempat.
Ekstrim kiri ini namanya mu'attilah, orang yang menolak teks dalil atas dasar akal-akalan semata, atau bisa dikatakan mu'tazilah. Ya kalau Bapak pengen ngomong, ya ini salafi, ini liberal, gitu saja. Ini salafi, ini liberal, kalau bahasa sekarang, ya. Yang di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang ekstrim kanan bilang apa? Ya Allah bisa dilihat di hari kiamat. Dalilnya wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti wajah-wajah bercahaya dan bisa melihat Tuhannya. Nah, melihat, kata orang sebelah kanan ini, melihat itu harus karena yang dilihat bertempat. Jadi kita bisa melihat itu gara-gara sesuatu yang kita lihat ada di salah satu sisi dari pandangan mata kita. Atas, begini. Yang ekstrim kiri mengamini sebagian, mengatakan sesuatu yang dilihat itu pasti harus ada tempatnya. Karena Allah tidak bertempat, maka Allah mustahil dilihat. Akhirnya dia takwil ayatnya. Yang dilihat bukan Allah tapi nikmat Allah. Berantem. Imam Abdul Hasan Asy'ari datang, ditengahin. Oh, itu bukan gitu. Allah itu mungkin dilihat meskipun Allah nggak ada tempatnya. Loh, gimana caranya? Penglihatan tidak mesti dengan mata. Bapak lagi tidur, sampingnya istri lagi baca buku. Bapak mimpi kalau misalkan punya mobil baru, lihat mobil baru, terus bangun, Bu, Bapak melihat mobil baru. Istri Bapak lihat nggak? Padahal matanya terbuka, Bapak yang merem, Bapak lihat. Berarti penglihatan itu tidak mesti tergantung dengan mata. Terus Nabi mengatakan, saya ini kalau sholat melihat kalian dari belakang sama seperti saya melihat dari depan. Itu melihatnya pakai apa? Mata. Pakai apa kira-kira melihatnya? Berarti penglihatan itu nggak mesti pakai mata. Pakai CCTV. Ya, pakai CCTV dari sini ya. Imam kok taruh CCTV. Ya, imam di sini taruh CCTV ya. Buat apa? Buat negur makmumnya. Ya, jadi kayak begitu. Gitulah apa namanya ulama Asy'ariyah menengahi. Nah, orang Mu'tazilah bilang, loh, bukan gitu aja dalil saya. Loh, terus apa lagi dalilmu? Dalil kami itu Nabi Musa alaihissalam minta melihat Allah, tapi nggak bisa. Ya, oh bukan gitu cara memahaminya. Yang betul gimana? Yang betul Nabi Musa minta melihat Allah, berarti Allah bisa dilihat. Karena nggak mungkin seorang Nabi bodoh terhadap Tuhannya. Tapi kemudian Allah mengatakan, coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu nggak hancur, kamu bisa lihat saya. Ternyata gunungnya hancur. Artinya apa? Allah bisa dilihat tapi nggak di dunia. Asik kan? Iya. Nggak pakai berantem itu Pak. Iya, nggak pakai head speech, ejek-ejekan di medsos itu. Itulah saya senangnya dengan ulama-ulama dulu, meskipun ulama-ulama ya abad berapa ya, abad ketiga awal itu. Mereka kalau misalkan diskusi itu memang menjaga sekali amanah ilmiah, meskipun sebagian ada yang kelewatan. Tapi ya kebanyakan di antara mereka tuh bisa menjaga amanah ilmiah. Kalaupun kelewatan pada masa itu lebih karena isu politik saja. Baik, ya. Jadi yang dimaksud mukhalafatul lil hawadis itu karena Tuhan itu berbeda mutlak dengan makhluk. Terus cara paling gampang seperti apa supaya saya bisa paham? Fama khotoro bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Segala sesuatu yang terdetik di pikiranmu, berkelebat di angan-anganmu, maka Allah bukan itu. Kadang-kadang ada orang sholat Allahu Akbar, bayangin Tuhan yang besar. Allahu Akbar, bayangin kaligrafi Allah. Maka saya punya putri itu di atas di atap, di dinding atap itu saya tempelkan kaligrafi Allah. Terus suatu hari saya tes, saya cabut. Lalu putri saya tanya, Bi, kok Allahnya nggak ada? Lu masih umur 3 tahun waktu itu. Bukan Allah nggak ada. Itu bukan Allah, itu kaligrafi Allah. Itu bukan Allah. Apakah Allah itu huruf begini? Allah. Terus ada buletannya gitu. Enggak gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang berkelebat di pikiran kita harus langsung kita nafikan. Allahu Akbar. Akbar itu bukan artinya besar ukurannya nanti. Allah Maha besar.
Jadi dia bayangin lagi, Allah punya tangan, punya muka, punya hidung, punya kaki. Bahkan ada yang mengatakan neraka itu sempit karena Allah taruh kakinya di situ. Mohon maaf, kok jadi kayak Cristiano Ronaldo ya Tuhan saya itu. Jadi kayak Bambang Pamungkas. Jadi Tuhan taruh kaki. Nah, ada orang mengatakan kursi itu adalah tempat kakinya Tuhan. Arsy itu adalah tempat duduknya Tuhan. Oke, sekarang kita lihat nih hadis Sahih Bukhari. Ini cincin, Pak. Jadi kata Nabi, 7 lapis langit itu kalau dibandingkan dengan kursi, 7 lapis langit itu seperti cincin dilempar ke padang tandus. Ini 7 lapis langit dilempar ke padang Sahara yang luas. Nah, padang Saharanya itu kursi. Nah, kemudian Arsy dibandingkan dengan kursi itu seperti kursinya itu cincin dilempar kepada padang yang tandus, padang pasir. Berarti kan artinya badannya besar sepadang tandus, kakinya segede bahaya sekali, Pak. Lalu mereka mengatakan, jangan pikirin, lah nggak bisa begitu. Kita kalau disuruh mematikan fungsi akal nggak bisa. Buat apa Allah turunkan ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala yatadabbarun al-Quran. Mengapa mereka tidak berpikir? Mengapa mereka tidak menggunakan akalnya? Akal itu harus dipakai. Kalau kita shut down akal ini, ya kita sama seperti orang gila. Karena syarat untuk jadi mukallaf adalah punya akal sehat. Kalau akal nggak sehat berarti orang gila. Kok beragama nggak boleh pakai akal? Beragama boleh pakai akal, tapi jangan nentang syariat. Oke, kita lihat lagi sekarang. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa atas arsy. Saya nggak mau nyebut di, karena di itu mengindikasikan tempat. Istawa ini sering diterjemahkan dengan duduk. Allah duduk di atas arsy. Padahal arti istawa ini tidak cuma satu. Ada yang artinya duduk, ada yang artinya menguasai, ada yang artinya menyempurnakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi 2. Yang pertama, oh iya, istawa ini duduk. Duduk kalau dikembalikan kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah nggak serupa dengan segala sesuatu apapun. Berarti harus dicoret nih arti ini. Ini artinya nggak benar. Ini berarti masuk ke dalam ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran, Bapak-Bapak, ada 2 jenis ayat. Di dalam Al-Quran ada 2 jenis ayat. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Oke. Jadi kata Allah, di dalam Al-Quran ada 2 jenis kategori ayat. Yang pertama ayat muhkamat. Ayat muhkamat artinya adalah ayat-ayat yang mudah difahami. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Anak kecil aja paham. Itu nggak bisa diperdebatkan. Nggak bisa ditafsirkan 1 tapi 2. 1 tapi 3. Saya pernah di Australia gitu sama 60 anak-anak dari Lutheran Christian School. Jadi anak-anak sekolah Kristen tapi dari sekte Lutheran. Jadi Kristen tuh punya sekte juga, Pak. Ada namanya Jehovah Witness, ada namanya Anglican, ada namanya Catholic, Protestant, ada Lutheran. Nah, itu datang 2 bis. Terus saya bilang, kami orang Islam Tuhannya 1 bukan 3. Apa argumentasinya, Pak? Kata dia gitu. Saya punya, I have $100. Saya bilang, saya punya $100. And you have $300. Bisa nggak kita tukeran? Saya punya uang $100. Kamu punya uang $300. Kata kamu 1 sama dengan ya, tukar. Mau nggak? Saya punya istri 1. Bapak punya istri 3. Bisa nggak tukar? Nggak bisa, Pak. 1 nggak mungkin disamakan dengan 3. Maka akhirnya apa? Percuma kalau pakai akal. Iman ya iman. Nah, ini nggak bisa begitu. Makanya bahasa ilmu akidah ini, Pak, kita nggak usah pakai dalil Quran dulu kalau sama orang-orang itu. Kita pakai ini dulu. Makanya para ulama itu menulis satu ilmu namanya ilmul kalam.
Di dalam ilmu kalam ini berdalilkan Quran dan Sunnah, akan tetapi dibahasakan ulang dengan bahasa fikiran. Oke, itu mukhalafatul lil hawadisi. Yang kedua, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang sulit difahami. Contoh, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas arsy. Loh, berarti Allah itu duduk. Kalau dikatakan juga Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam, turun, betul-betul turun, berarti Allah menciut dari sebesar apa Pak? Sebesar padang pasir ibaratnya, menciut lagi ke sebesar cincin, menciut lagi dari yang cincin yang dikategorikan, yang dibandingkan dengan padang pasir tadi itu. Akhirnya Tuhan itu berubah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? La uhibbul afilin. Saya nggak suka sesuatu yang tenggelam, saya nggak suka sesuatu yang berubah. Jelas-jelas dinafikan itu dari Tuhan. Maka yang turun itu apa? Rahmat Allah. Nah, itu maksudnya kita harus membedakan Allah dengan makhluk. Ya. Nanti dikatakan gini Pak, loh misalkan yadullahi fauqa aydihim, yad itu artinya tangan. Tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Budi punya tangan, monyet punya tangan, babi punya tangan, Allah punya tangan. Tangan budi tidak seperti tangan babi tidak seperti tangan monyet tidak seperti tangan Allah. Loh, berarti sama-sama punya tangan kan, cuma beda bentuknya aja. Lantas apa bedanya Tuhan kita sama? Nah, jadi Anda nggak bisa bermain-main kalau sudah masuk ke dalam ilmu akidah ini. Anda harus tahu sendiri, harus yakin sendiri. Oh, Tuhan saya beda dengan makhluk, karena nggak mungkin Tuhan saya itu mirip atau sama dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Tuhan saya berdiri sendiri, artinya tidak bergantung. Allahus somad. Somad itu artinya apa? Tempat bergantung. Jadi Allah tidak memberikan antum rizki karena antum sholat. Tolong dicatat itu. Allah tidak memberikan antum rizki karena antum berdoa. Allah memberikan rizki karena Allah mau memberikan antum rizki. Tapi tanda kalau Allah itu ridho kepada antum, antum sholat. Karena rizki itu ada yang tidak diridhoi Pak. Musibah ada yang datang dalam bentuk ridho, rizki ada yang datang dalam bentuk murka. Contoh rizki yang mau datang dalam bentuk murka, orang mau berzina dikasih duit sama Allah. Contoh musibah yang menunjukkan rahmat Allah, orang mau berzina tiba-tiba motornya tabrakan. Orang mau korupsi tiba-tiba jatuh, kena corona. Orang mau berbuat aniaya, mau membunuh, tiba-tiba jantung, kena sakit jantung, kena stroke misalkan. Sekarang kalau kita lihat yang dikasih kesehatan dalam bentuk rizki, semata-mata kita lihat zahirnya, kita tentu akan beranggapan, oh ini Allah nggak adil. Makanya Allah SWT itu memberikan kita rizki, kita harus yakin bahwasanya Allah itu kasih rizki bukan gara-gara ibadah kita. Kalau Allah memberi rizki gara-gara ibadah kita, kita sudah salah sangka sama Tuhan. Yang kasih kita tangan siapa? Allah. Yang kasih kita akal siapa? Allah. Yang kasih kita bibir dan lidah untuk baca Quran? Allah. Datang ke masjid? Allah. Kok tiba-tiba kita merasa gara-gara saya sholat Allah kasih rizki? Kita nggak pernah punya, dari awal tuh kita nggak pernah memiliki apapun. Maka ketika sholat itu, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi Rabbil. Makna lillah itu bukan untuk Allah Pak. Makna lillah itu punya Allah. Sholat saya emang punyanya Allah, bukan untuk Allah. Kalau untuk tuh kayak kita punya, kita kasih. Tapi yang dimaksud lillahi rabbil alamin, ini yang saya punya, yang saya klaim saya punya, itu hanya punya Allah hakikatnya. Sholat saya, puasa saya, kurban saya, haji saya, sedekah saya, semua itu hakikatnya adalah milik Allah. Contoh sederhana, kita bawa anak kecil, kita bawa ke pasar Tanah Abang. Terus kita bilang, nak, di situ ada pengemis. Kalau kamu kasih pengemis uang, maka kamu adalah orang yang baik. Terus anak itu kita kasih uang. Anak itu pergi ke pengemis, kasih. Terus kita puji, nak, kamu hebat. Saya mau tanya Pak, sebenarnya yang harus dipuji itu siapa? Itu makna alhamdulillah Pak.
Itu maknanya kita mengatakan alhamdulillah, karena kita tahu kita nggak pernah punya. Semakin kita merasa hancur, merasa nggak punya apa-apa, nah, kita nanti akan semakin dekat dengan Allah. Pesan Sayyidil Walid Al-Habib Ali ketika ana datang ke rumah beliau tuh, ruh idhab ilallah, pergilah kamu kepada Allah, wal jad wa makasir, bersungguh-sungguh dan hancurkanlah, leburkanlah dirimu seolah-olah kamu nggak punya apa-apa. Selama kita masih merasa ada aku ketika kita sholat, sholat kita nggak diterima. Ini sholat saya, ini hebat saya. Nabi Muhammad SAW selalu merasa ibadahnya nggak cukup. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena beliau nggak pernah merasa bahwa beliau punya sesuatu. Beliau selalu merasa beliau datang kepada Tuhannya nggak punya apa-apa. Padahal beliau memiliki karunia yang luar biasa, tapi selalu merasa nggak punya apa-apa. Sementara umatnya yang dari Tanah Abang mungkin lain lagi pikirannya gitu kan. Saya ya, tapi makanya Pak, kita kalau mau masuk surga ngandeli amalan itu kayaknya agak sulit. Apalagi model kayak saya gini, sulit banget ngandelin amalan itu. Maksudnya amalan saya itu, habis saya kena corona itu, saya kan 2 minggu di rumah sakit, pulang langsung saya mimpi ketemu Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. 1 menit lagi Pak. Jadi Habib Abu Bakar dalam mimpi saya itu beliau ngasih tahu begini, ya guys, bangun, sekarang waktunya kamu capek, bukan waktunya kamu istirahat. Nanti kalau kamu mati, keletihan kamu sekarang akan berbuah menjadi pensiun di dalam kenikmatan selama-lamanya. Kamu gak usah mikir apa-apa lagi. Saya bangun malam langsung saya doanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, karena kan saya tinggal di kamar tapi di dalam pagar tapi di luar rumah gitu, di satu kamar lah. Ya Allah, kalau aku bisa memutar waktu, maka aku akan putar ke waktu-waktu di mana aku bermaksiat kepadamu dan aku akan halangi diriku ya Rabb. Tapi aku nggak bisa, saya gitu. Aku harus gimana? Cuma kamu saja ya Allah yang bisa ngampunin aku. Aku nggak bisa mengampuni diriku sendiri. Ngemis Pak itu. Maka itulah yang disukai oleh Allah SWT adalah orang-orang yang menangis di tengah malam. Bukan orang-orang yang nonton bola di tengah malam. Itu kira-kira ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Waktunya ini sangat singkat. Ini kalau mau ngaji kayak ini tuh 1,5 jam gitu ya. Itu biar seru gitu kan. Ini sudah isya ini nggak kerasa ini. Ya sudah Pak ya. Mohon maaf sekali. Karena saya ada jadwal jam 8, jadi saya tidak bisa menemani. Kalau nggak ada mungkin ba'da isya bisa kita lanjutkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah SWT, saya mohon ampun.